beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-58 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lau Sisan, Eli Ermawati sebagai Meisin, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Iwan Dahlan sebagai Rake Dukut, Mario Kulon sebagai Ralumbu, Ape Burhan sebagai Kepala Desa, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Hutan tarik yang dikelilingi sungai berantas dengan anak-anak sungainya, dan di sebelah selatan dipagari 3 buah gunung, Gunung Pananggungan, Anjasmara, dan Arjuno, malam itu telah terbenam dalam kegelapan. Namun, tidak seluruhnya daerah itu menjadi gelap. Sebagian lembah yang berupa dataran yang banyak ditumbuhi semak belukar menjadi terang oleh cahaya bulan yang mulai naik memanjat puncak-puncak pohon. Rake Dukut, kau boleh kurang pengalaman atau ilmu yang kau miliki rendah, tapi jangan menjadi orang bodoh dengan ikut dalam pertandingan kanuragan di pelataran Candi Surabana besok malam. Aku sudah kepalang basah. Aku harus ikut pertandingan itu. Apa yang kau andalkan? Senjatamu rantai dengan bola besi itu? Rake Dukut,
Kalau hanya untuk pamer senjata macam itu tidak usah ke Candi Surabana. Di sini saja, di depanku saja cukup. Apa maksudmu, Ralumbu? Di Candi Surabana nanti, barangkali kita tidak akan bertemu karena sudah gugur pada tahap pertandingan awal. Maka aku pikir lebih baik kita bertanding di sini saja, Rakyat Dukut. Di samping itu, sebelum kau masuk ke gelanggang yang lebih terhormat, aku ingin mencoba sampai sejauh mana kehebatan senjataku ini. Ralumbu, pendekar dari lereng Gunung Lamongan itu, mengeluarkan 2 buah pedang pendek yang lebar. Senjata itu lebih mirip pisau pemotong tulang babi dibanding senjata yang biasa digunakan untuk bertarung. Melihat orang di depannya mengeluarkan alat pembunuh, Rakyat Dukut terkejut dan mundur selangkah. Ayo, Rakyat Dukut. Ayo, jangan ragu-ragu. Ralumbu, kupikir tak ada gunanya kita bertempur. Mengapa tak ada gunanya? Di Candi Surabana kau akan bertempur, di sini pun bertempur. Apa bedanya? Tapi kalau bertempur di sini, kita tak akan bisa melihat apa yang terjadi di Candi Surabana. Dan kesempatan seperti itu sangat langka. Kalau kau bisa mengalahkan aku, kau akan mempunyai kesempatan itu, Rakyat Dukut. Tunggu. Mengapa kita tidak bersama-sama saja berangkat ke Candi Surabana? Kita bisa kerjasama di jalan, saling membantu. Aku tidak butuh bantuan seekor tikus. Nah, bersiaplah, Rakyat Dukut. Awas. Yup. Tunggu, Ralumbu. Tunggu. Aku tak akan bisa mengalahkanmu. Terlambat. Sekarang kau harus melawan aku. Aku beri kesempatan untuk menahan seranganku dalam 7 jurus. Kalau kau sanggup bertahan, maka ku izinkan kau pergi. Ralumbu terus menyerang dengan 2 pedang pendeknya. Serangan-serangannya memang sangat cepat dan berbahaya. Rakyat Dukut dengan kebingungan berusaha menahan serangan lawannya. Dia melompat kiri kanan, bergulingan di tanah sambil menangkis sabetan pedang Ralumbu yang terus memburunya. 3 jurus telah berlalu. Rakyat Dukut merasa dapat angin karena Ralumbu masih belum bisa merobohkannya. Kini semangat Rakyat Dukut timbul dan dia tidak lagi hanya bertahan, melainkan sekali waktu balas menyerang. Bagus. Permainan rantai besimu ternyata lumayan juga. Karena kau memaksa juga. Aku akan melawanmu, Ralumbu. Aku tadi memberimu kesempatan berapa jurus, Rakyat Dukut? Tak perlu kau membatasi dengan 7 jurus. Ayo kita lanjutkan lagi pertarungan ini. Sampai 40 jurus pun, aku sanggup melayanimu, Ralumbu. 40 jurus terlampau banyak. Lagi pula waktuku, tidak banyak. Aku akan tetap setia pada janjiku. Kalau kau dapat menahan seranganku dalam 7 jurus, maka kau kuizinkan pergi. Jangan sombong, Ralumbu. Kau sudah menghabiskan 5 jurus. Dan aku masih berdiri tegak. Jadi, aku masih mempunyai 2 jurus lagi, bukan? Nah, bersiaplah. Pendekar dari lereng Gunung Lamongan itu melompat mundur 2 depa. Kemudian kedua belah tangannya yang menggenggam pedang menyilang di depan dada. Rakyat Dukut, kalau kau mampu menahan jurus andalanku ini, baiklah, aku menyerah.
aku tidak akan melanjutkan perjalanan ke Candi Surabana. Rake Dukut bukan main terkejut melihat serangan Ralumbu yang datang dengan mendadak dan cepat. Untuk sesaat, dia menjadi kelabakan. Tapi, Ralumbu tak lagi memberi kesempatan dengan jurusnya yang menjadi andalannya selama ini. Sabetan pedangnya menyambar ke sasaran-sasaran yang benar-benar mematikan gerakan lawannya. Tunggu, Ralumbu! Aku baru menyelesaikan gebrakan yang pertama, Rake Dukut. Masih punya sisa 1 jurus lagi. Nah, bersiaplah untuk menghadapi jurusku berikutnya. Aku terluka. Serangan Ralumbu memang cepat sekali. Kalau aku tidak segera kabur, aku bisa mati. Lukaku agaknya cukup parah. Darah terus menetes. Apakah aku sanggup bertahan? Aku mendengar derap kaki kuda. Aku harus mencari tempat persembunyian yang aman. Aku melihat ada ceceran darah yang sudah mengering di sela-sela rumput. Pasti ada orang yang terluka. Kemungkinan besar orang itu adalah Rake Dukut. Tapi siapa yang telah melukainya? Baiklah. Aku akan mengikuti ceceran darah ini. Iya. Ceceran darah itu semakin banyak di sekitar tempat ini. Pasti orang yang terluka itu tak jauh dari sini. Penunggang kuda yang tak lain adalah gadis aneh itu melangkah perlahan-lahan ke sebuah pohon jati yang besar. Dan begitu sampai di bawahnya, dia melihat sesosok tubuh terkapar di atas akar pohon. Di sebelahnya ada rantai besi yang terletak melilit tumbuhan semak belukar. Rantai besi itu pun berlumuran darah yang sudah mengering. Ketika gadis aneh itu berusaha lebih mendekat, orang yang terluka yang tak lain adalah Rake Dukut membuka matanya. Kau datang untuk membunuh aku, bukan? Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah Rake Dukut. Aku memang tak pantas hidup lagi. Siapa yang telah melukaimu, Rake Dukut? Apa perlunya kau tahu? Apakah dia orang desa Tebu? Bukan. Dia tak sadarkan diri lagi. Lukanya memang cukup parah. Luka bekas sayatan benda tajam. Ada rombongan orang berkuda.
Apa yang kau kerjakan di sini, ha? Lihatlah, bukankah orang itu yang kalian cari? Rake Dukut. Agaknya dia terluka parah, Tuan Jaran Lejong. Iya, agaknya begitu. Siapa yang melukai Rake Dukut? Mana aku tahu. Aku menemukannya sudah dalam keadaan seperti itu. Jaran Lejong dan kepala desa lalu memeriksa Rake Dukut yang tergeletak dengan luka di lambung kanannya. Dia sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Barangkali nyawanya tak akan tertolong lagi. Tuan Jaran Lejong. Iya. Kalau begitu, pertandingan di balai desa tak ada hasilnya. Tak ada yang bisa mewakilinya ke Candi Sorabana. Kalau tak ada yang mewakilinya, aku sanggup menjadi wakilnya. Hei, rupanya diam-diam kau juga bernafsu datang ke Candi Sorabana. Hah? Jangan-jangan kaulah yang melukai Rake Dukut dan membunuh 2 orang anak buahnya. Saya juga punya prasangka begitu, Tuan Jaran Lejong. Gadis ini sama sekali tidak kami kenal. Dia bukan warga desa Tebu. Kalian harus mempunyai dasar kalau ingin menuduh aku. Siapa namamu? Dan kau berasal dari daerah mana? Kalau kau mempunyai guru, siapa nama gurumu dan ilmu apa yang diajarkannya padamu? Apa perlunya kau tahu semuanya itu? Kalau ingin ikut ke Candi Sorabana bersamaku, kau harus menyebutkan data-datamu. Tidak usah. Aku bisa pergi ke Candi Sorabana sendiri. Mengapa harus bersamamu? Kau pikir bisa dengan mudah untuk pergi ke sana? Mengapa tidak? Lagi pula mengapa kau usil? Lebih baik kau tidak mengurusi aku. Hei, tunggu. Sekarang aku bertambah curiga padamu. Kau pasti mempunyai maksud yang kurang baik. Benar, Tuan. Mungkin memang dia inilah yang menjadi biang keladi keributan di balai desa. Dan sekarang dia sudah membunuh Rake Dukut. Dia harus ditahan. Iya, kau harus ditahan. Kalau demikian keinginan kalian, silahkan. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Jadi kau mau melawan? Aku tidak mau ditahan tanpa kesalahan. Itu yang lebih tepat. Kalau kau tidak mau, kami akan memaksamu. Iya, jumlah kita lebih banyak, Tuan. Mana bisa gadis liar itu melawan orang sebanyak ini? Kalau kau menyerah, mungkin kau akan bebas setelah diperiksa dan terbukti tidak bersalah. Tapi untuk menjadi wakil 4 desa, Tebu, Jongan, Jaban, dan Pongjing sekaligus, barangkali itu hanya mimpi buruk. Lupakan saja soal Candi Sorabana. Lebih baik kau pulang ke rumahmu. Mungkin kau sudah dicari-cari orang tuamu. Terima kasih atas saran dan nasihatmu yang menggelikan, Tuan Jarang Lejong. Aku pun menyesal ingin mewakili 4 desa untuk pergi ke Candi Sorabana. Baiklah, aku membatalkan keinginanku itu. Kalau begitu kau anak gadis yang baik dan manis. Ayolah, ikut kami ke balai desa. Kalian pergi dulu, nanti aku menyusul. Mengapa begitu? Ayo, kita pergi bersama-sama. Maaf saja, aku tidak senang berjalan bersama kalian. Apalagi bersama Tuan Jarang Lejong yang tampan seperti kambing kedinginan. Gadis itu menghina sekali, Tuan. Kurang ajar. Kau akan kutangkap dan kuseret ke balai desa sekarang juga. Kau dapat menangkis seranganku. Bahkan kau dapat memasukkan pukulan dengan jitu sekali. Siapa gurumu? Yang jelas guruku bukan bernama Jaran Lejong. Kurang ajar. Lancang sekali mulutmu. Bagaimana Tuan Jarang Lejong? Masih ingin menangkap aku dan menyeret aku ke balai desa? Dia semakin kurang ajar, Tuan. Ayo, tangkap gadis liar itu. Ringkus dia. Tunggu. Tidak usah. Aku akan tetap ke Candi Sorabana dengan alasanku sendiri. Bukan untuk mewakili 4 desa. Apalagi untuk desa Tebu yang terhormat. Aku merasa tidak pantas menjadi wakilnya. Aku akan bertarung di sana atas namaku sendiri. Hei, siapa kau sebenarnya? Namaku Angin. Angin lengan 1000. Iya, iya. Sudah.
Biarkan saja dia. Pak Kepala Desa. Iya, Tuan. Uruslah Rake Dukut. Terserah apa yang akan kau lakukan padanya, sesuai dengan wewenang dan tugasmu sebagai Kepala Desa Tebu. Baik, Tuan Jaran Lejong. Serahkan soal Rake Dukut pada kami, karena memang dia warga Desa Tebu. Lalu Tuan akan terus kemana? Tidak singgah dulu barang semalam lagi di rumah kami. Aku harus mengejar gadis liar itu. Aku khawatir dia mempunyai maksud yang kurang baik. Ayo, kita susul dia. Ayo, anak-anak, kita gotong Rake Dukut. Biarlah kita tidak mengirimkan wakil ke Candi Surabana. Biarlah para pendekar dari daerah lain saja yang ikut bertanding. Aku sudah cukup merasa lega kalau Desa Tebu menjadi aman, bebas dari gangguan orang-orang seperti Rake Dukut dan kaki tangannya. Ayo, kamu juga. Cepat. Ya, cepat. Gotong Rake Dukut. Naikkan ke atas kuda dan bawa kembali ke desa kita. Agaknya kita kembali tersesat. Iya, lupanya begitu, Mesin. Kita telah kehilangan jejak mengikuti gadis aneh itu. Sepertinya kita semakin jauh dari Desa Tebu. Di depan itu nampak ada beberapa gugusan bukit. Kita sudah tiba di kaki bukit Penanggungan, Mesin. Mau kemana kita sekarang? Nah, marilah kita lihat suasana di sekitar daerah ini dari sebelah sana. Dari atas bukit. Ayo. Iya. Pemandangan dari sebelah sini luas sekali. Aku melihat ada anak sungai mengalir di balik rimbunan pohon itu. Iya. Aku melihat sesuatu yang lain, Mesin. Coba kau perhatikan di sebelah sana. Di sebelah sungai itu ada dua bangunan berjajal seperti menala dari batu-batu yang disusun rapi sekali. Ada rombongan orang-orang berkuda. Iya. Rupanya di bawah kita ada jalanan yang cukup lebar. Pendekar Lau dan Mesin mengamati rombongan orang-orang berkuda itu sampai lenyap di balik rimbunan pohon-pohon. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran orang lain di dekat mereka. Sepasang mata terus menatap gerak-gerik mereka dari balik tempat yang tersembunyi. Sesaat lamanya, pendekar Lau dan istrinya melihat-lihat pemandangan yang indah dari atas bukit. Mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengintai. Nah, para pendengar sekalian, siapakah orang yang mengintai itu? Apa maksudnya? Dan bagaimana dengan pendekar Lau dan istrinya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.